Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Rino Bagas Aditya dengan MPN 22130202226. Saya di sini ingin membawakan topik yang pertama yaitu konsep basis data. Nah, yang kedua yaitu ER diagram. Apa sih konsep basis data itu? Ya, konsep basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Basis data sudah banyak digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, mulai aplikasi sederhana seperti aplikasi pengelolaan nomor telepon sampai dengan aplikasi kompleks seperti aplikasi pembayaran gaji karyawan perusahaan. Dalam kehidupan nyata, basis data dapat digambarkan sebagai lemari, arsip, atau tempat penyimpanan berkas dan dokumen. Nah, misalnya A memiliki perpustakaan pribadi, kemudian bukunya diletakkan di tempat yang cukup besar. Nah, karena berjumlah ratusan, ia cukup kebingungan saat mencari buku yang dibutuhkan dengan menggunakan buku yang dipinjamkan rekan-rekannya. Nah, solusi yang tepat untuk masalah tersebut yaitu dengan menggunakan ER diagram. Kita lanjut ke ER diagram. Sebelum lanjut ke komponen-komponennya, akan menjelaskan pengertiannya dulu. ER diagram adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi ER diagram adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem entity relationship diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Nah, bentuknya seperti diagram yang menjelaskan hubungan antara objek data. Untuk menggambarkannya dibutuhkan satu notasi, ialah seperangkat lambang yang menggambarkan data. Yang kedua, simbol sebagai lambang sebagai penanda. Yang ketiga, bagan merupakan rancangan atau skema untuk mempermudah penafsiran, dan lain sebagainya. Lanjut, kita masuk ke komponen umum penyusun ER diagram. Nah, yang pertama yaitu entitas. Entitas adalah sebuah objek yang berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Nah, contoh gambarnya seperti di bawah ini. Contoh gambar entitasnya. Selanjutnya, atribut. Atribut atau field yaitu disebut sebagai atribut. Field itu atribut ya. Setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Untuk jenisnya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu atribut key, atribut yang unik dan berbeda, misalnya nomor pokok mahasiswa, NPM, NIM, dan nomor pokok lainnya. Yang kedua yaitu atribut komposit, atribut yang terdiri dari beberapa sub atribut yang memiliki arti tertentu. Contohnya nama lengkap yang dipecah menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, contoh gambar atribut seperti di bawah ini. Lanjut, yang ketiga yaitu relasi. Selanjutnya kita ada relasi ya, hubungan antara entitas untuk menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas berbeda. Misalnya, dalam hubungan entitas sistem akademik antara mahasiswa dan mata kuliah adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, yang mengambil itu sebagai relasinya. Lanjut, garis sebagai penghubung antar himpunan relasi dengan himpunan entitas serta himpunan entitas dengan atributnya, itu yang menghubungkan agar dapat mudah dipahami antara hubungan yang satu dengan yang lain gitu. Nah, itulah penjelasan saya tentang konsep basis data dan ER diagram. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu tentang konsep basis data atau ER diagram, boleh di komen. Saya Reno, saya pamit undur diri. Terima kasih.